Mol merupakan cairan yang terbuat dari bahan-bahan alami, sebagaimana media hidup yang berkembangnya mikroorganisme. Mengapa harus buat pupuk sendiri? Karena prinsip dari pertanian itu harus murah. Berikut ini cara pemanfaatan limbah rumah tangga sebagai pupuk atau nutrisi organik. Sebagaimana kita tahu, di era sekarang, pelaku pertanian memiliki tantangan untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia dengan mengganti ke yang lebih alami, yaitu pupuk organik. Adapun bahan-bahan yang kita gunakan yaitu di sini ada air beras, air kelapa, buah tomat, buah nanas, gula merah, pepaya, dan pisang. Untuk mempercepat proses pemusukan, buah-buahan yang tadi kita sebutkan dicincang-cincang sampai berukuran kecil agar mudah dalam proses penguraian mol. Serat kasar dalam buah nanas mengandung karbohidrat yang dapat mempercepat penguraian yang digunakan sebagai starter dalam pembuatan organik cair. Sedangkan gula merah merupakan sumber energi bagi mikroorganisme dalam mold untuk berkembang biak, dan buah busuk yang kita gunakan sebagai media pelengkap. Semakin banyak jenis buah yang kita gunakan, maka akan semakin kaya kandungan unsur hara dalam mold tersebut. Kemudian limbah buah-buahan yang sudah dipotong kecil-kecil tadi dimasukkan ke dalam ember atau drum sambil diaduk-aduk. Pada proses ini lebih baik digunakan blender supaya lebih halus dan cepat terjadinya pembusukan. Pada video ini, kenapa kami nggak memakai blender? Karena pada saat pembuatan mol ini ada kendala di mana terjadinya pemadaman listrik. Kemudian setelah hancur semua, bahan-bahan tadi kita campurkan ke dalam air beras dan air kelapa. Kemudian tambahkan gula merah sambil diaduk-aduk. Air cucian beras dan air kelapa merupakan bahan baku yang harus digunakan dalam pembuatan mol. Setelah dicampurkan semua media dan bahan baku yang kita gunakan tadi, kemudian kita masukkan semua ke dalam botol atau jergen. Berikut hasil mol yang kita buatkan tadi, jadinya kurang lebih sebanyak 30 liter. Kemudian simpan 1 atau 2 minggu. Ini mol yang telah kita simpan selama 1 minggu. Setelah disimpan 1 minggu, mol ini siap kita gunakan, dan ini dosisnya untuk per tangki semprot. Nah, di sini kami menggunakan sebanyak 1 botol aqua, maka semakin banyak juga dia akan semakin bagus. Penyemprotan ini dilakukan di Desa Riben, yaitu di kebun melon Bapak Hasan Basri. Beliau merupakan Ketua Kelompok Rezeki di Desa Riben, Ketua Kelompok Tani di Desa Riben. Mol ini diaplikasikan pada saat pagi hari. Jika memang Anda tidak sempat pada saat pagi hari, boleh dilakukan pada sore hari dengan interval waktu 5 hari sekali. Dalam penggunaan pupuk organik, semakin tinggi kita gunakan dosisnya, maka akan semakin bagus. Karena dari prinsip dari organik itu tidak ada istilahnya efek samping, maka semakin tinggi dosisnya yang kita gunakan, maka tanaman tersebut akan semakin subur dan bagus. Berikut adalah sampel buah melon yang ada di kebun Bapak Hasan Basri, dan ini buah melon ini telah dilakukan sekali panen sebelum 2 hari pada saat kami melakukan penyemprotan mol ini. Dari hasil panen pertama, rata-rata berat buah melon yang ada di kebun Bapak Hasan Basri ini seberat 2-2,5 kg per buah.
Setelah penyemprotan di kebun melon, kita melanjutkan penyemprotan di kebun semangka. Dan ini proses penyemprotan mol di kebun semangka. Kebun semangka ini juga di desa Ribun, dan juga ini punya Bapak Hasan Basri, sebagaimana beliau adalah ketua kelompok tani rezeki. Dan ini yang terakhir adalah penyemprotan tanaman terong dan jagung di halaman BPP Kecamatan Mutiara.